Jadi tadi saya sampaikan bahwa Rekin tidak hanya SDM, tidak hanya sumber daya manusia, namun juga sistem. Di antaranya sistem itu software tadi ya Pak. Alhamdulillah, Rekin sudah keempat ini Pak meraih penghargaan Hexagon Elite Award di Las Vegas ini. Ini merupakan tentunya ini apresiasi atas kreativitas dan inovasi teman-teman di Rekin gitu ya Pak. Karena ini sistem 3D Pak dalam pembangunan proyek. Jadi kita kembangkan 3D sehingga desain-desainnya lebih akurat gitu ya Pak, sehingga dapat mengoptimalkan biaya proyek gitu Pak. Nyatakan pasti dambaan ibu pertiwi, hai putra bangsa insan bersada, tugasmu yang menantimu. Semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang. Kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya bangsaku. Nama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali lulus IPB sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 63 tahun Institut Teknologi Bandung. Menurut rencana, wawancara ini akan kami bukukan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus ITB, yaitu Ibu Triyani Utaminingsih. Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Rekayasa Industri. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah Bapak, baik. Sibuk terus ya. Ibu Triyani ini lahir di Solo 7 Januari 1967. Mungkin bisa mulai diceritakan pengalaman Ibu ketika kuliah S1 di Teknik Kimia ITB, kemudian langsung berkarir di PT Rekayasa Industri, sempat pindah ke holding PT Pupuk Indonesia, kemudian kembali lagi menjadi Direktur SDM dan Pengembangan Usaha, pernah menjadi Direktur Keuangan juga, dan saat ini menjadi Direktur Utama PT Rekin. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak. Jadi saya masuk kuliah tuh 1985 Pak. Saya dari lahir tuh di Solo Pak, namun SMA saya pindah ke Bandung dan kuliah juga di Bandung. Alhamdulillah diterima di ITB di Teknik Kimia. Sebetulnya ini Teknik Kimia tadinya bukan cita-cita saya Pak, karena waktu kecil kan taunya dokter gitu ya Pak. Namun 85 saya memang harus masuk ke Teknik Kimia ITB dan alhamdulillah semua disyukuri ya Pak dan dijalani. Dan nyatanya memang saya menyukai gitu pelajaran-pelajaran dan kuliah di Teknik Kimia. Sampai akhirnya alhamdulillah saya lulus di tahun 90. Tadinya ingin langsung melanjutkan S2 Pak. Tapi karena biasalah Pak ya, kalau habis lulus itu kan masih seger-segernya gitu, pengen cepat kerja gitu. Akhirnya saya bekerja di Rekayasa Industri dari bulan Juli tahun 90. Dan yang interview saya masuk Rekin waktu itu Pak Bakir Pak, jadi Bapak mungkin juga interview. Jadi Pak Bakir Pasaman yang sekarang dirutnya Pupuk Indonesia itu yang menginterview saya masuk ke Rekin. Di Rekin saya masuk sebagai proses engineer dan semua
ilmu yang saya Ya. dapatkan di teknik kimia itu ada di sana, Pak. Ya. Tahun 90 saya di teknik kimia di rekayasa industri diterima sebagai proses engineer. Halo rekan pupuk Indonesia, kenalan yuk dengan Tokope'i. Tokope'i jaringan kemitraan pupuk Indonesia. Tokope'i adalah outlet penjualan khusus untuk produk-produk komersil pupuk Indonesia, seperti produk pupuk, pestisida, benih, dan produk serta layanan lainnya. Hadir di lokasi strategis di seluruh Indonesia, terutama di daerah sentra pertanian yang banyak membutuhkan pupuk dan produk semprotan lainnya dengan standar kemitraan. Bergabung bersama kami di Tokope'i, mitra akan mendapatkan keuntungan jaminan kualitas produk, jaminan ketersediaan produk, insentif atribut promosi, insentif benefit penjualan, gratis aplikasi dan sistem penjualan. Untuk menjadi mitra Tokope'i, cukup dengan mengisi data toko, tagging lokasi toko, selanjutnya mengisi data diri, dan lengkapi dokumen persyaratan lainnya seperti KTP, NPWP, dan NIB. Atau kamu juga bisa melakukan pendaftaran secara manual dengan melengkapi form pendaftaran serta dokumen lainnya dan diserahkan ke petugas kami. Kemudian tunggu verifikasi. Selamat, pengajuanmu telah diverifikasi. Sekarang kamu sudah bisa melakukan transaksi untuk melayani pembelian dari petani. Makin dekat, makin yakin. Tingkatkan transaksimu, maka kamu berkesempatan mendapatkan hadiah menarik setiap tahunnya. Semakin untung bukan? Ayo bergabung di Tokope'i. Makin dekat, makin yakin. Hubungi Tokope'i sekarang juga. Terus saya mengikuti beberapa proyek di rekayasa industri dari tahun 90 itu saya di proyek terus, Pak. Jadi alhamdulillah saya dapat kesempatan juga di lapangan gitu ya. Jadi saya langsung bisa menerapkan ilmu-ilmu yang saya dapatkan di teknik kimia. Jadi tahun 91 saya sebagai lead proses di Popka Urea. Sebelumnya juga di Pusri, waktu itu Pusri 1B. Terus saya di proyek sampai proyek terakhir yang saya ikuti itu di ROPP Balongan. Itu tahun berapa ya Pak? Tahun ROPP Balongan itu kalau tidak salah 2016-an gitu Pak. Nah saya sebelum pindah ke Pupuk Indonesia, saya sempat diminta menjadi SVP untuk marketing Pak di business unit petrochemical refinery di rekayasa. Jadi habis proses engineer lewat ya Pak sebagai lead, kemudian sebagai engineering manager, dan selanjutnya commissioning manager, kemudian ya itu jalurnya proses engineer ya Pak. Kemudian saya dapat kesempatan untuk menjadi SVP di marketing di refinery petrochemical. Baru berapa bulan saya ditugaskan di Pupuk Indonesia sebagai SVP riset Pak. Di mana SVP riset ini juga baru buat saya waktu itu ya Pak. Namun alhamdulillah saya 2 tahun bisa mengikuti program-programnya sentralisasi riset di semua anak usahanya Pupuk Indonesia. Jadi ada 5 pabrik pupuk risetnya desentralized. Sampai tahun 2018 saya ditugaskan kembali ke Rekin sebagai Direktur SDM dan Pengembangan. Kemudian jadi Direktur Keuangan dan baru jadi Direktur Utama di Agustus 2021 kemarin, Bapak. Itu perjalanan saya. Yang nyatakan pasti dambaan Ibu Pertiwi, hai putra bangsa insan bersada, tugas mulia menantimu. Semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang. Kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya. Ya, Reken ini didirikan kalau tidak salah pertama untuk memfasilitasi atau membantu pembangunan pabrik-pabrik pupuk di Indonesia kalau tidak salah.
Tapi sekarang kan sudah berkembang banyak bidang kalau saya lihat. Mungkin bisa diceritakan Bu, performa saat ini. Ya, kalau pupuk mohon maaf, rekayasa industri ini didirikan memang tahun 81 ya Pak. Waktu itu sebetulnya tujuannya waktu itu yang mendirikan masih perindustrian Pak. Jadi pemerintah waktu itu melalui Departemen Perindustrian mendirikan rekayasa industri sebagai perusahaan EPC yang dimiliki oleh Indonesia penuh ya Pak ya. Ini tujuannya dulu untuk mengurangi dominasi perusahaan EPC asing karena sebelumnya dari tahun 70, 80 EPC asing yang ada di Indonesia ini ya Pak. Kemudian alhamdulillah Rekin sekarang 41 tahun Pak sudah memberikan banyak kontribusi bagi negara. Kalau kita lihat dengan adanya Rekin EPC lokal gitu bisa menahan datangnya EPC dari luar sehingga kami bisa mampu menghemat capex atau biaya pendirian pabrik itu sekitar 30% Pak. Jadi itu kontribusi untuk negara. Kemudian juga TKDN tentunya ya Pak ya, karena dengan adanya Rekin ini kan mendorong juga industri-industri lokal gitu seperti manufaktur, kemudian juga logistik dan juga konstruksi, sabkon konstruksi itu ikut maju. Disitulah Rekin mendorong TKDN. Kalau dilihat TKDN itu bisa sampai 35-40% yang bisa disumbangkan oleh Rekin. Kemudian Rekin juga sebagai pionir Pak beberapa industri di dalam negeri. Kalau Bapak dengar itu ya Pak, geothermal itu di Indonesia itu 60% Pak yang membangun 60% geothermal di Indonesia ini yang membangun adalah Rekin. Kemudian kami juga pionir di industri semen, jadi pembangunan pabrik semen pertama di Indonesia juga Rekin Pak. Kemudian pupuk tentunya ya Pak ya. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, ayo mampu sejahtera. Majulah maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Pupuk juga EPC pertama lokal adalah Rekin. Di samping itu banyaklah industri-industri migas. Malah Rekin juga masuk ke pembangunan pabrik gula Bapak. Kalau mendengar pabrik gula termodern saat ini milik bangsa ini ada di Banyuwangi, namanya Industri Gula Glenmore, itu juga hasil karya Rekin Pak. Cukup membanggakan Pak dengan bekerja di Rekin. Kemudian dengan adanya Rekin juga tentunya penguasaan teknologi, rancang bangun juga ya Pak ya kita miliki. Dan kalau dilihat Rekin ini kan ada semua disiplin Pak, ada sipil, piping, mechanical, proses, instrumen, electrical. Artinya Rekin ini bisa dikatakan tempat mengkader insinyur-insinyur kita ya Pak ya. Menjadi sarjana teknik yang handal tentunya dan berpengalaman. Dan alhamdulillah juga Rekin tidak hanya di pupuk dan di semen, kami sudah punya subunit petrochemical, kimia dan juga refinery. Kemudian listrik juga Pak, kami pembangkit listrik dan juga mineral dan infrastruktur Pak. Jadi 41 tahun ini sudah lebih dari 135 proyek Pak dibangun oleh Rekin, tidak hanya di dalam negeri tentunya Pak, di proyek-proyek kami di overseas juga ada. Yang baru-baru ini, yang terbaru maksudnya itu yang di Petronas, punya Petronas Pak. Namanya Petronas Sabah Amonia Urea atau SAMUR, itu Rekin yang membangun.
Satu lagi, Rekin juga sudah masuk ke paten, Pak, sudah memiliki beberapa paten, di antaranya konversi limbah sawit, kita mempunyai 2 paten. Dan sekarang bersama-sama dengan Pertamina dan ITB, kami mengembangkan atau melakukan riset untuk pengembangan bahan bakar nabati atau BBN dan logam tanah jarang. Itu Pak yang dilakukan Rekin. Iya. Nyatakan pasti dambaan ibu pertiwi, hai putra bangsa insan bersada, tugasmu yang menantimu. Semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang. Kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya bangsa. Awalnya Rekin dimaksudkan untuk mengurangi porsi perusahaan-perusahaan EPC ya IPC asing, iya betul. dari asing. Nah, sekarang disebutkan bahwa secara teknologi sebenarnya sudah bisa mengimbangi teknologi yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan dari luar negeri. Nah, sekarang kalau pangsa pasar Bu, di Indonesia ini berapa persen yang sudah ditangani oleh Rekin dan berapa persen yang masih pakai EPC asing? Ya, alhamdulillah Pak, saat ini Rekin PSN juga kami yang mengerjakan Pak. Ada Jambaran Tiung Biru, Ya. fasilitas proses gas. Ya. Itu juga Rekin. Kemudian ada PSN RDMP Balikpapan juga Rekin. Kemudian CDU yang di Balongan juga Rekin. Artinya kalau dalam persentase mungkin lebih dari 60% ya Pak ya, Rekin. Dan Rekin tadi ya Pak, asetnya memang bukan hanya manusia ya Pak, namun juga sistem yang dimiliki oleh Rekin. Jadi selain SDM, Rekin juga memiliki sistem di mana sistem untuk EPC ini sudah integrated di Rekin Pak, dari mulai engineering, procurement, construction sampai ke commissioning. Dilengkapi tentunya selain software juga kami mengembangkan juga prosedur, kemudian juga SOP gitu ya Pak yang dimiliki. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, adil makmur sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Ya, kalau tadi dilihat dari kemampuan teknologi, dari banyaknya proyek yang dikerjakan, kalau dipotret dari kinerja keuangan seperti apa? Kalau nggak salah saya membayar pajak sekitar 500 miliar apa ya? Ya. Itu salah satu kontribusi Rekin juga ya Pak. Jadi nah, artinya kalau pajaknya segitu berarti keuntungannya kan jauh lebih besar. Bicara keuntungan Pak, kalau EPC ini memang margin tidak besar ya Pak ya. Jadi dulu Rekin memang sebelum 2004 itu proyek-proyeknya selalu mendapatkan proyek penugasan Pak dari pemerintah. Jadi pembangunan pabrik pupuk, ada Kaltim 3, Kaltim 4, itu penugasan. Namun setelah 2003, 2004 sampai sekarang itu kan tender ya Pak ya. Nah, dengan tender tersebut harus kompetitif tentunya ya Pak. Jadi sudah banyak, mohon maaf, sudah banyak masuk EPC asing dan dari Cina. Nah, sehingga mereka juga harga dengan adanya Rekin turun jauh Pak. Jadi kita margin itu tidak besar. Satu lagi yang menjadi catatan, EPC ini risikonya sangat tinggi Pak. Risikonya sangat tinggi, marginnya kecil. Jadi memang mungkin tidak menarik gitu ya kalau dilihat dari sisi bisnis. Namun tadi itu Pak, kalau kita lihat dari kontribusinya Rekin ke negara ini besar. Jadi memang harusnya Rekin ini dimiliki oleh negara, tidak hanya orientasinya terhadap profit ataupun bisnis.
karena tempat juga magangnya para engineer Ya. gitu ya Pak ya. Jadi dari sisi keuangan tentunya tidak menarik gitu ya dari sisi kontribusi. Pajak Ya. tadi Pak Bapak menyampaikan betul sekali Pak, karena kami melakukan pembelian equipment untuk pabrik gitu ya Pak. Jadi penyumbang pajak terbesar juga. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, mari bangun sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Baik. Nah, Reken juga baru saja mendapat penghargaan internasional ya, kategori Best Design dalam International Hexagon Elite Award yang dilaksanakan di Las Vegas, Amerika Serikat. Ini bisa digambarkan seperti apa ini? Ya Pak, jadi tadi saya sampaikan bahwa Rekin tidak hanya SDM, tidak hanya sumber daya manusia, namun juga sistem. Di antaranya sistem itu software tadi ya Pak. Alhamdulillah, Rekin sudah keempat ini Pak meraih penghargaan Hexagon Elite Award di Las Vegas ini. Ini merupakan tentunya ini apresiasi atas kreativitas dan inovasi teman-teman di Rekin gitu ya Pak. Karena ini sistem 3D Pak dalam pembangunan proyek. Jadi kita kembangkan 3D sehingga desain-desainnya lebih akurat gitu ya Pak, sehingga dapat mengoptimalkan biaya proyek gitu Pak. Dan ini sudah yang keempat ya. Lebih dari 100 peserta kalau kita lihat dari berbagai negara di Hexagon tersebut. Di samping itu memang banyak award sebetulnya yang didapatkan Rekin terkait dengan inovasi. Perlombaan itu tak hanya hari ini, tapi terjadi setiap hari. Perlombaan itu adanya dalam diri kita. Cita-cita berlomba dengan kenyataan. Keyakinan berlomba dengan ketidakmungkinan. Keberanian berlomba dengan ancaman. Lawan bukan untuk mengalahkan, tapi mengukur seberapa sungguh kita ingin menang. Ingin merdeka dari segala keterbatasan. Kita berlari mengejar mimpi. Kita harus percaya, digitalisasi mampu memberikan banyak manfaat bagi negeri ini. Digitalisasi mampu membuat kita melompat sejajar dengan bangsa maju lainnya. Karena kita percaya, digitalisasi mampu memerdekakan bangsa ini. Jadi itu menggambarkan apa Bu kira-kira penghargaan itu? Menggambarkan bahwa sistem di Rekin ini sudah dibangun dengan baik karena bisnisnya sendiri adalah EPCC ya Pak ya, Engineering, Procurement, Construction, dan Commissioning, sudah integrated gitu Pak. Dan tidak hanya menggunakan software saja dari luar, namun teman-teman di Rekin juga melakukan inovasi-inovasi sehingga lebih efektif, sehingga harapannya proyek yang dihasilkan lebih akurat dan tadi Pak, on schedule, on budget, dan on quality, tentunya itu cita-cita. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, mari bangun sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Ya, nah ini isu yang sekarang berkembang kan juga apa pengurangan gas rumah kaca, pengurangan apa karbon. Nah, kelihatannya kan rekayasa industrinya juga mengarah ke situ kira-kira. Apa yang dipersiapkan oleh Rekin?
Kami mengikuti riset-riset ataupun inovasi-inovasi terkait itu ya Pak, green energy tentunya. Dan tadi ya Pak, kami untuk pembangkit listrik aja kami juga banyak terlibat di geothermal gitu ya Pak. Itu kan juga salah satu wujud. Dan juga kami mengerjakan beberapa proyek CO2 liquefaction. Jadi gas-gas buang CO2 yang tadinya dibuang itu kita manfaatkan. Itu Rekin mengerjakan di Kujang, kemudian dalam waktu dekat alhamdulillah kami mendapatkan proyek juga CO2 liquefaction itu dari Kaltim Parna Industri di Bontang. Dan kami terus juga ikut mengembangkan riset-riset ini Pak, yang logam tanah jarang ini untuk industri baterai ya Pak ya. Artinya apa? Kita mendorong energi yang lebih green energy. Dan untuk blue ammonia, orang kalau bicara blue ammonia, green ammonia gitu, Rekin bekerja sama dengan teknologi dari luar. Alhamdulillah kami juga bekerja sama dengan Toyo akan mengembangkan itu. Sehingga tekad mandiri capai masa gemilang. Tenangkan sayang, pancarkan citra, cerdaskan negara, banggakan bangsa, banggakan Indonesia, adil makmur sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Ya. Nah, jadi kalau sebagai perusahaan sekarang memang di bawah grup Pupuk Indonesia, Bu. Ya. Betul Pak. Jadi Pupuk punya 10 anak usaha Pak, yang 5 itu industri pupuk yang Bapak sudah interview Pak Komar ya. Pupuk Kaltim, Pupuk Sriwijaya, Pupuk Kujang, Pupuk Iskandar Muda, Pupuk Kaltim. 5 lagi non pupuk Pak. Nah, non pupuk ini salah satunya adalah Rekin sebagai EPC company, kemudian ada yang lain. Nah, selama Ibu memimpin ini apa yang akan dicapai, atau target apa yang akan dicapai? Selama saya memimpin ini setahun ini kan kondisi Rekin sedang kurang baik ya Pak ya, karena saya sampaikan tadi sudah margin kecil, risiko tinggi. Nah, risiko ini adalah salah satunya dampak dari pandemi kemarin Pak. 2 tahun lebih kami terkena COVID, sehingga proyek juga delay gitu ya Pak. Delaynya proyek itu juga tidak hanya disebabkan di internal kami, tapi dari eksternal juga Pak, karena beberapa vendor equipment kan juga terdampak gitu ya Pak. Sehingga dengan tertundanya proyek ini kan tentunya sangat mempengaruhi finansial ya Pak. Sementara proyek-proyek yang kita kerjakan itu proyek-proyek PSN Pak, proyek strategis nasional. Jadi apapun kondisinya, Rekin dengan finansial yang kurang gitu ya Pak, kami dengan tekad seluruh karyawan Rekin menyelesaikan proyek tepat waktu. Namun juga ya tadi karena COVID 2 tahun lebih tentunya tidak tepat waktu, tapi artinya tidak terlalu molor. Itu tantangan berat buat kami Pak, dengan kondisi keuangan yang sulit, namun harus menyelesaikan proyek. Dan harapan saya gitu Pak, Rekin bisa segera bangkit kembali dari kesulitan itu dan menjadi EPC kebanggaan lagi yang siap bersaing dengan EPC-EPC luar tadi. Karena sekarang kondisinya lagi kurang baik dalam 2 tahun ini. Ini ke depan kan banyak pekerjaan untuk membangun smelter, itu apakah bukan peluang untuk Rekin? Peluang untuk EPC itu sangat besar Pak. Ada kilang juga kan, banyak juga akan dibangun kilang. Kemudian dalam waktu dekat juga ada pabrik pupuk juga akan dibangun, pabrik metanol kalau itu dengar ya Pak ya, ada smelter. Namun kembali ke kondisi kami sedang kurang baik sehingga tidak bisa mengikuti tender. Namun kami
mendapat kepercayaan Pak, tentunya dari beberapa partner Ya, yang menggandeng dengan ya, kompetensi yang dimiliki Rekin. Insya Allah Rekin segera membaik. Setelah itu tentunya kami bisa mengikuti tender-tender tersebut lagi. iya. Baik, sekarang secara khusus Ibu adalah bagian dari Serikandi BUMN yang didorong oleh Pak Menteri BUMN supaya ke depan makin banyak lagi. Nah, bagaimana situasinya sekarang? Kalau bicara Serikandi, ini kan lebih ke gender gitu ya Pak. Sekarang kan Ya, sudah tidak ada lagi ya, buat saya ya yang para wanita ini Serikandi ini harus bisa menunjukkan juga kinerjanya yang baik gitu. Jadi kesempatan sudah dibuka gitu ya Pak. Jangan apa ya, disia-siakan. jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan, tapi kita juga harus menunjukkan kinerja yang baik ya. Ya, Jadi jangan karena apa ya ya, kasihan lah karena ya, enggak. Dan itu terbukti Pak, alhamdulillah kalau ya, kita lihat banyak serikandi-serikandi kita yang menunjukkan kinerjanya yang baik gitu ya Pak, ya, yang bagus dan cukup ya, membanggakan. Ada Bu Sri Mulyani, ada ya, Bu Nike gitu ya. ya. Saya bangga dengan Nah, itu Pak, bisa membagi waktu kan ibu ya, wanita kan apapun itu ibu istri ya Pak ya, yang ya, harus berperan juga di ya. rumah. Gerakan langkah tatap ke depan, ITB Citra Ganesha. Curahkan daya kejar cita, bakti pada negara. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi. Ya, kalau ibu-ibu misalnya di manajemen perbankan atau mungkin di SDM, di keuangan gitu, hampir tidak ada masalah. Tetapi kalau di apa Divisi. pekerjaan-pekerjaan yang keras gitu, seperti apa, Bu? Iya, itulah Pak, saya dari tahun 90 itu sudah di lapangan gitu ya Pak. Ya, Jadi awalnya memang tidak diberi kesempatan tadinya Pak, ini saya ya, cerita sedikit juga. ya, Karena perempuan gitu ya Pak, mungkin di mata atasan saya waktu itu ngerepotin gitu ya, kalau perempuan itu ngerepotin terus cengeng atau apa. Tapi kan dalam penilaian kinerja proses engineer waktu itu ada kriteria yang harus pernah ke lapangan Pak. Jadi saya waktu itu ngadep ke atasan saya, kebetulan teknik kimia ITB juga Pak Wayan. Saya sampaikan bahwa gimana saya bisa disejajarkan dengan teman-teman saya yang laki-laki itu kalau satu tahapan itu saya tidak bisa melewati gitu dan nggak ada penggantinya Pak. Jadi ada kriteria pernah bekerja di lapangan gitu Pak. ya, ya, Sementara saya nggak boleh di lapangan gitu. Terus akhirnya alhamdulillah saya dapat kesempatan dan disitulah kesempatan itu harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita sama Pak, tugasnya saya yang namanya kerja di lapangan, buka valve, nutup valve. ya, Saya juga lakukan. Akhirnya terbuka gitu ya. Dan selanjutnya bukan saya saja Pak yang di lapangan. Karena kalau proses engineer memang kerjanya betul-betul bukan di kantor. Kalau di ya, proyek itu Pak, suruh nyuci pipa, suruh buka valve, suruh bersihin strainer gitu kan Pak, kerjanya itu. Tantangannya memang berat dan kadang-kadang memang sering gitu rasanya dikecilkan gitu ya karena perempuan. Tapi itu harus kita lewati dan malah kalau bisa kita tunjukkan kita sama kok gitu. Nyatakan pasti dambaan Ibu Pertiwi. Hai putra bangsa insan bersada, tugas mulia menantimu. Semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang. Kajilah ilmu dan teknologi
Nah, sekarang kembali ke ITB. Saya mewawancarai beberapa alumni yang mengatakan seringkali sejak dari ITB sebenarnya apa ya, satu angkatan itu bisa atau satu jurusan itu bisa laki-laki semua katanya. Nah, apa sekarang pengalaman waktu di ITB itu yang berguna sampai saat ini, termasuk memberi semangat atau apa mungkin apa ya yang bermanfaat sampai saat ini. Ya. Yang laki-laki semua itu biasanya mesin ya Pak. Sipil itu sudah banyak perempuannya. Saya dulu pengennya masuk sipil tadinya Pak. Kenapa sipil? Karena kakak saya sipil gitu kan, biasa ya. Kalau bapaknya dokter pengen jadi dokter, kakak-kakaknya sipil. Tapi dengan tadi ya Pak, dengan berbagai informasi yang saya terima, akhirnya saya teknik kimia. Dan alhamdulillah kalau teknik kimia zamannya saya masih 1:4 Pak. Jadi dari 100 mahasiswa satu angkatan waktu itu perempuannya 13 ya Pak. Mohon maaf nggak 1:4 ya, 1:4 lah. Itu Pak. Nah, di situ sama saja dengan lingkungan di pekerjaan sekarang Pak, di Rekin kan juga banyak laki-lakinya gitu. Rasanya buat teman-teman atau adik-adik atau anak-anak mungkin ya Pak, karena anak saya saja sudah lulus S2. Jadi buat generasi yang sekarang nggak usah takut gitu ya Pak, mau laki mau perempuan kemampuannya sama kok, tapi ya memang tidak bisa disejajarkan sama gitu ya Pak, dari sisi fisik tentunya gitu ya. Tapi kalau dari sisi kompetensi mata kuliah, kemudian di pekerjaan rasanya sama. Asal cuman ini aja kok kayaknya tenaga aja kalau perempuan itu ya Pak ya. Tapi kalau mohon maaf isi kepala, ide-ide dan lain-lain rasanya sama. Malah kalau perempuan itu ulet kan Pak. Tidak gampang putus asa dan hemat, mudah bergaul katanya. Iya, baik. Terakhir mungkin Ibu masih ada saran gitu ya, paling tidak ada harapan gitu ya pada alma mater atau mungkin pada mereka yang masih belajar itu, apa yang perlu ditingkatkan saat ini, karena mungkin situasi di lapangan kan juga berubah gitu. Kalau dari saya Pak, yang ini nasihat juga sering saya sampaikan ke anak-anak saya Pak. Apa yang sudah ada di depan mata itu kita jalani gitu. Jangan ada penyesalan, nggak ada penyesalan Pak. Nggak ada gunanya itu yang namanya penyesalan. Kadang-kadang adik-adik kita ini kuliah, ya tahu gitu saya kemarin ambil ini, ya tahu gitu. Itu kan malah nggak membuat kita lebih maju gitu dan membuang energi. Jadi apa yang di depan kita syukuri, kita jalani, dan semua kalau dijalani dengan tekun gitu ya Pak, dengan tekad untuk cita-citanya sama, pasti untuk ke depan itu tidak hanya cita-cita diri sendiri atau keluarga, tapi juga cita-cita untuk memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Kalau kita jalani, insya Allah akan mendatangkan hasil yang baik. Pokoknya kuncinya jangan pernah menyesali sesuatu. Iya, baik. Terima kasih sekali Ibu Triani Utaminingsih, Direktur Utama PT Rekayasa Industri. Sudah banyak yang disampaikan, mudah-mudahan ini menambah wawasan kita, tapi yang lebih penting adalah menambah motivasi dan inspirasi kepada generasi yang lebih muda. Sekali lagi terima kasih, selamat bekerja, terima sukses. Kasih sekali Ibu. Pak Bambang, mohon maaf sekali. Terima kasih. Kalau ada kurang-kurang. Mohon maaf. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai masa gembira, tentangkan sayang, panjatkan citra, cerdaskan negara, banggakan bangsa, banggakan Indonesia, adil, makmur, sejahtera, majulah,
Saya Bambang Sapono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Unik juga. Pertama kali nulis IPB sebenarnya sebelum ada bacaan